Aduh, yang cek dulu nih. tadi. Buka Pinterest, Bang. Takutnya. Iya, keren banget nih lukisannya ya. Astagfirullah, gosip Aduh. ini. Kenapa ya kalau urusan kayak gini, netizen Indonesia tuh jago. Iya, bener. Kalau menguak masa lalu politisi nggak bisa. Padahal di depan mata ya. Waduh. Berat banget. Setelah sebelumnya di Gojek. Bener ya juga. Kan? Sekarang di Pinterest. Selingkuh ini di mana saja bisa ya ternyata ya. Aku tahu next di mana. Di mana? Alpha Gift. Ada selingkuhnya di Alpha Gift, bro. Aduh, siapa tahu kan? Bener juga, saling nge-gift ini ya, bungkusan Alpha. Bener. Akhirnya berpisah ya? Akhirnya ya, mau gak mau. Aduh. Waduh. Mau dibahas, tapi takut. Seperti Chen, Baekhyun, dan Xiumin Ya, yang berpisah dengan SM. Kok masuk saya? Aduh. Masuk dong. Yang ini sempet saya sih antara senang sama Oke. sedih awalnya. Senangnya ya karena teaser pertamanya tuh benar-benar itu wah viral banget kan. Iya. EXO comeback akhirnya. Yang lebih keren lagi apa coba? Apa tuh? Itu teasernya, sebuah poster dikeluarin saat gerhana. Ih, kan masuk sama teori yang sering kita bahas juga kan. Bener. Nah, tapi ternyata di bawahnya Waduh. Chen, Baekhyun sama Xiumin tidak ikut. Ya Nah, Allah, itu dia. apa ini? Kalau yang pas gerhana kan emang cuman poster doang, Betul. terus ada siluet-siluet gerhana, bulan dan lain-lain. Nah, yang kemarin nih, Betul. itu mah udah keluar pengumumannya bahwa EXO akan mengadakan fan meeting. Iya. 2 hari kalau nggak salah, EXO First tajuknya, tapi tanpa 3 orang. Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Padahal Lay udah gabung. Gila. Pertama tuh beneran Lay aja yang udah di luar Korea masih mau join gitu. Iya. Masa ini 3 yang masih di Korea gak bisa? Kan aneh banget gitu. Itu dia. Kronologinya ini ya guys ya. Berdasarkan berita yang kita himpun dari Berbagai sumber. kompas.com. Oh, yang ini Kompas. Ini judulnya bagus. EXO gelar fan meeting tanpa CBX. Betul. Wah, ini kronologi versi 2 agensi. Iya, Wah. takutnya ada yang berbeda. Yang aku ikutin mah pertama emang pengumuman dulu. Betul. Bahwa EXO akan mengadakan fan meeting 13-14 Desember. Sama SMA langsung kan? Bener. Nah, yang bikin kaget adalah tanpa CBX, Betul. which Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Rame banget, udah itu. Wah, viral di mana-mana. EXO-L pada marah. Iya itu mah. dong, pasti gonjang ganjing. Pada mengacungkan jari tengah pada SM, gitu kan. Udah juga. Kalau nggak sama ada demo juga 7 jutaan orang. Itu mah soal EBG kayaknya. Beda. Kocak banget. Nah, tidak lama Iya. agensinya dari CBX, Chen, Baekhyun, dan juga Xiumin, yaitu INB 100, mereka angkat suara. Betul. Ini tuh kita udah usaha loh sebelumnya sama SM bahwa ketiga artis kami juga akan ikut serta dalam fan meetingnya EXO gitu. Si INB 100 itu ngungkapin bahwa sudah ada kurang lebih 4 pertemuan bersama SM. Gila, intens tuh. Yang diawali dari 9 Juli. Wah, udah gitu. lama berarti. Walaupun memang yang substansial itu obrolannya pada Oktober. Nah, tapi walaupun sudah ada obrolan itu, tiba-tiba SM ngumuminnya Yep. fan meeting dilakukan tanpa CBX Iya. gitu. Aduh. Nah, tapi itu versi dari INB. Betul. Kalau mereka akan sepenuhnya ikut untuk promosinya EXO. EXO bahkan si CBX ini udah ngosongin jadwal buat Desember. Gila loh. Gitu. Nah, terus dibahas lagi sama SM-nya. Iya. SM bilang, walaupun dulu kesepakatan sudah dimenangkan oleh kami, Betul. karena 2023 sempat ada masalah kan, sehingga CBX-nya keluar dari SM. Namun, kata SM, CBX ini masih tidak memenuhi satu permohonan SM, yaitu memberikan 10% penghasilannya pada SM. Betul. Dan, kata SM, karena adanya gugatan dari CBX atau INB 100 kepada SM, sehingga kedua belah pihak, artinya SM dan juga INB, sudah tidak ada lagi kepercayaan. Gila, no mutual trust. Gila. Dan ini di akhir, nggak cuman pengaruh ke fans, tapi ini juga katanya saham SM-nya turun. Kok bisa?
Dampak sengketa ini juga menjalar ke sektor bisnis. Aduh. SM Entertainment dulu memenangkan gugatan namun sahamnya turun dari 2,1 ke 118.000 won gitu lah. Gila. Saya sih dari sini ya emang kebayang efek dari comeback ini teh kalau misalnya mereka bersembilan pun kebayang awkward situasi mereka aja gitu loh. Benar sih. Pasti akan terungkit gitu mau gak mau. Iya. Hubungannya tuh gak akan bisa senyum-senyum depan kamera, pasti tetap aja ada friksi gitu loh. Iya. Tapi throwback dulu di tahun 2023 saat Chen Baekhyun Xiumin keluar itu mereka ada tuntutan yang memang hak dari pegawai gitu loh, kayak karyawan. Saya pengen ketransparan soal pembayaran gitu. Mereka concern di situ untuk minta kejelasannya. Digugat. SM juga maju ke pengadilan, SM yang menang. Iya, SM kayak menang. gitu. Aduh. Nah, walaupun SM yang menang, kata SM-nya masih ada gugatan beberapa dari CBX. Betul. Dan ada satu permintaan dari SM yang tidak dipenuhi. Yang efeknya kayak sekarang CBX-nya nggak diajak. Betul. Gitu. Cuman kebayang sih ngajak 3 orang yang nuntut kita aja sebenarnya pasti SM-nya sudah aja nah sih kudu bawa til eta deui kan kita lagi bermusuhan gitu. Tapi kan jadi nggak jelas EXO-nya jadinya bersembilan ini gimana? Juga salah satu faktornya si SM ini tidak tegas kalau misalnya 3 orang ini teh masih bisa ikut atau enggak. Mereka masih berusaha ngelibatin tuh itu ini gak konsisten berarti. Benar. Aku juga ngeliat di Google ini akhirnya gimana sih endingnya gitu ya. Dia teh nggak ini euy. Nih kalau misalkan kita lihat berita-berita yang terdekat nggak ada. Karena akhirnya jadi gantung. Iya benar. Endingnya teh gimana? Bisa jadi ya jadinya mah tetap berenam sih. Nah itu puas enggak EXO-L? Aduh, gimana akan sih? Kita yang udah menggadang-gadang EXO is back. Semua K-pop akan selesai gitu aja. Kita teh karena itu teh ya bersembilan gitu berharap kalau berenam doang mah aduh kurang. Kan kita tuh udah gini doang EXO bakal comeback. Lei gimana ya? Udah ada Suho datang ke China untuk ketemu dan dari situ kita udah dapat kayaknya Lei bakal gabung. Iya, Leinya gabung. Enggak gimana? Kita pasti ada aja cobaan jadi EXO-L. Gimana nih perasaan EXO-L ya ketika mendengar berita ini? Coba dong tulisin ya di kolom komentar gimana perasaan kalian ketika dengar EXO bakal comeback atau bikin fan meeting tapi ada 3 member yang nggak ikut. Langsung tulisin di bawah aja. Sebenarnya kita tuh agak berharapnya kan kayak SNSD walaupun udah berbeda agensi masih bisa dalam satu naungan namanya gitu. SNSD jadi comebacknya juga bisa. Masalahnya ini juga kalau nggak salah kan Dio tuh udah bukan di SM, maksudnya udah ke agensi magasinya udah bukan SM yang utamanya. Tapi ketika disatuin tuh justru malah gak bisa aneh banget. Bener. Dan ngomong-ngomong Dio baru gabung sama Blitzway. Iya. Bareng sama Ju Ji Hoon. Betul, udah aktor banget kalau aktor banget. Pokoknya pesan aja ya buat EXO dan juga SM kalau mau ngadain fan meeting, promotornya yang bener. Ini dia. Jangan sampai dapat promotor yang sekarang ada di balik jeruji. Itu dia. Padahal yang sebenarnya cuma ini langganannya JYP lagi. Iya ya. Ya ampun. Kan yang kemarin rame di tilep dananya itu kan dari Twice katanya. Bener. Day6 juga kayaknya. Day6. Awalnya tuh sebenarnya Mechima ini mulai bobroknya tuh dari Day6. Awalnya kita pernah bahas tuh, wah konsernya kan kacau banget, kacau banget. Iya. Itu mah diajab. Iya. Si Mechimanya Kak. Kayaknya itu udah tanda-tanda bakal ke. Bukan Day6-nya ya. Iya. Kejatuhan dari si Mechima ini. Agensi kuning. Agensi apa? Promotor kuning. Oke. Akhirnya bisa kita bahas ini. Iya. Kabar terbarunya. Karena awalnya tuh minggu kemarin kalau misalnya dia akhir-akhir Oktober muncul berita kalau misalnya Melanie dari Mechima Pro dikabarkan jadi tersangka penggelapan dana investor untuk konser Twice di Jakarta. Mel. Udah bisa kita sebut nih namanya. Refund dulu, Mel. Baru bikin lagi konser yang baru. Ya Allah. Jadi ini gak main-main ya, langsung dari press release-nya Polda Metro Jaya, guys. Resmi menetapkan Direktur PT Melanie Citra Permata yang lebih dikenal dengan sebutan Mechima Pro, yaitu nama lengkapnya Francisca Dwi Melanie sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penggelapan dana yang dilaporkan PT Media Inspirasi Bangsa atau MIB. Jadi dilaporinya sama MIB.
Nah, kuasa hukum si MIB ini menjelaskan perkara ini bermula dari kerjasama konser musik K-pop Twice di Jakarta yang pada 23 Desember 2023. Terlapor ini dilaporkan dengan dugaan melakukan penipuan serta penggelapan terhadap dana yang diberikan PT MIB. Ya ampun. Jadi dari situlah berasal masalahnya. Akhirnya si Melanie ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang lagi dalam proses penyidikan. Iya, itu sebenarnya suara dari rakyat tuh sudah ada. Fans itu tuh udah bersuara dari kapan tahu. Untuk menuntut Melanie. Betul. Gitu kan, di sosmed udah rame banget lah. Iya. Tapi Melanie-nya malah belanja tas, liburan luar negeri apa gimana. Akhirnya IMB ini nih. IMB ini yang memulai akhirnya. Kenapa iya, sih Melanie? Dari situlah sebenarnya banyak juga yang promotor lain, bukan promotor konser-konser lain mulai terkuak tuh kebobrokannya. Mulai dari yang Desik itu kalau nggak salah beberapa event kayak sign album sama beberapa itu gak pernah diberikan kepada penggemar. Terus yang Seventeen katanya pernah juga dia teh pengembalian tiket atau refund gak pernah dibayar. Jadi benar-benar merembet ke semua konser yang pernah dijalani Mechima Pro gitu loh. Ya ampun. Kok bisa ya agensi ini masih bertahan? Agensi apa promotor ini masih bertahan? Parah banget ya, dosanya gede banget itu. Iya sih. Kita ini cuman fans yang pengen ketemu idola loh. Dimanfaatin, aduh ya. Parah sih. Sampai sekarang sih pasti ya udah pasti akan berada di, kalau misal terbukti ya pasti akan di penjara. Cuma fans itu concernnya adalah ini kalau gitu duit pembayaran atau yang tertunda selama ini gimana? Apakah dibayarkan atau enggak hilang gitu saja? Iya, itu harus ada kejelasan juga ya. Apalagi misalkan ada yang udah bayar, betul, nggak balik lagi karena nggak berhasil nonton dan yang lain. Betul. Belum gitu juga yang udah member benefit VIP kalau nggak salah Mechima Pro itu mahal, kan berarti nggak kepake. Kalau misalnya dia aktifnya setahun buat tahun depan, gimana coba? Mending aktif jadi member gym, sehat. Wah, benar juga ya. Atau pedal. Lebih sehat daripada member di Mechima. Aduh, kocak banget. Nah guys, karma itu ada berarti guys. Betul. Iya. Jangan selama ini kan emang kenapa kita concern juga sama si Mechima ini, kesannya tuh kayak gak mau dengerin fans. Kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi ketutupan sama aku mau datengin ini loh, ketutup lagi kasusnya teh. Ada masalah, aku mau datengin ini loh. Jadi fansnya juga terima-terima aja, ya udahlah. Mungkin bisa berbenah, tapi ya ternyata gitu. Iya, salah satu dilema kita sebagai fans adalah ketika kita marah sama promotornya, tapi cuman dia yang bisa datengin, gimana dong? Kadang bingung di situnya gitu ya. Bahkan saya bisa hitung 1 tahun tuh bisa datengin 5-6 oh gila, artis, dan dia termasuk yang produktif banget ngedatengin artis. Makanya fansnya juga ya, kalau gak ada Mechima malah lebih sedih. Salah. Gimana ya itu sebenarnya harusnya. Waduh. Nah kalau lebih itu ya. Iya. Pembahasan kita untuk podcast kali ini. Udah lama banget kita nggak ada kasus-kasus ya. Benar. Sekalinya kasus. Langsung kayak sedih semua gini. Ya. Di antara teman-teman ada yang punya pengalaman dengan Mechima Pro? Betul. Ada yang pernah kesel sama Melanie? Boleh dong diceritain dan gimana perasaannya setelah mendengar berita kalau pihak atau owner dari Mechima Pro-nya ditahan. Tulisin aja di kolom komentar di bawah. Segitu aja konten kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Semuanya nuhun alias Sehut. Dan juga goyang. Gomawa sayang. Annyeong. Aduh, nyebutin Sehut malah jadi sedih lagi. Iya.